A few moments later. Kekaisaran Babilonia Lama adalah sebuah kerajaan kuno yang berdiri di Mesopotamia, tepatnya di kota Babylon atau Babel yang berada di lembah Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kekaisaran ini didirikan oleh bangsa Amoria di bawah pimpinan Sumabum pada sekitar 1894 sebelum Masehi. Babilonia Lama mengalami kejayaan pada masa Raja Hammurabi 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Dibuktikan dengan kemajuan perdagangan dan administrasinya. Di bawah kekuasaan Hammurabi, Babilonia menjadi salah satu negeri terluas pada zaman kuno. Pengaruh Hammurabi yang kuat beserta kemajuan yang dibawanya pada akhirnya memunculkan bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai Babilonia Lama. Berdirinya Babilonia Lama, Babylon atau Babel didirikan sebelum abad ke-23 sebelum Masehi, sebelum pemerintah Sargon Agung dari bangsa Akkadia yang memerintah antara 2334 sampai 2279 sebelum Masehi. Setelah dinasti ketiga Ur runtuh pada 2004 sebelum Masehi, bangsa Amori atau suku Amori yang dipimpin oleh Sumabum membeli sebidang tanah di kota Babylon. Kota Babylon pun dikembangkan dengan kekuasaan oleh bangsa Amori pada sekitar 1895 sebelum Masehi, tetapi masih berada di bawah bayang-bayang kerajaan Kazalu. Oleh karena itu, Sumabum belum berani menyatakan diri sebagai Raja Babilonia karena kekuatan militernya juga belum mumpuni. Pada awal berdirinya hingga beberapa raja berikut, Babilonia masih tergolong sebagai kota kecil yang belum kuat dibanding dengan negara-negara yang telah berdiri saat itu. Kerajaan lain yang berada di sekitar Babilonia saat itu adalah Isin, Larsa, Assyria, dan Elam. Beberapa raja-raja Babilonia Lama. Yang pertama ada Sumabum, Sumulael, Sabium, Apilsin, Sinmubalit, Hammurabi, Samsuilun. Masa kejayaan Kekaisaran Babilonia Lama baru mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hammurabi yang berkuasa antara 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Pada masa Hammurabi, Babilonia dibangun secara besar-besaran hingga berubah menjadi kota besar yang kuat. Peninggalan Babilonia juga berhasil merdekakan diri dari bayang-bayang bangsa Elam yang menguasai timur Mesopotamia dan menaklukkan Kekaisaran Assyria Lama. Setelah menaklukkan Elam dan menguasai wilayahnya, Babilonia kemudian menaklukkan kota-kota lain seperti Kish, Lagash, Nippur, Borsippa, Ur, Uruk, Umma, dan Adab, Sipar, Rapikum, dan Eridu. Penaklukan Babilonia inilah yang kemudian mendatangkan kedamaian di Mesopotamia yang sebelumnya berada dalam pusaran konflik dan kekacauan. Selain menguasai Mesopotamia, Hammurabi juga mereformasi sistem pemerintahan Babilonia Lama dan merombak sistem perpajakan dan pemerintahan. Salah satu kebijakan fenomenal yang dilakukan oleh Hammurabi adalah menyusun Undang-Undang Babilonia. Undang-undang yang disusun Raja Hammurabi inilah kemudian yang dikenal dengan sebutan Codex Hammurabi, yang disusun dan ditulis dalam sebuah prasasti berukuran 2,25 meter dan ditulis dengan bahasa Akkadia. Undang-undang tersebut berisi tentang peraturan perdagangan, perbudakan, ganti rugi, kerusakan, pencurian, dan hubungan keluarga. Codex Hammurabi pun diakui sebagai salah satu hukum tertulis paling awal dan paling lengkap. Kota Babilonia yang merupakan ibu kota Kekaisaran Babilonia dijadikan sebagai pusat peradaban, agama, dan budaya oleh Hammurabi. Babilonia Lama juga mengalami kemajuan di bidang perdagangan. Hubungan dagang dijalin dengan bangsa lain seperti bangsa Kanan dan negeri Sam. Di bidang seni arsitektur, Babilonia juga mengalami kemajuan dibuktikan dengan adanya kuil-kuil raksasa berdinding batu besar. Di bidang ilmu pengetahuan, Babilonia Lama diketahui telah menerapkan ilmu matematika dalam menghitung tahun kalender. Runtuhnya Babilonia Lama. Dalam perjalanannya, Kekaisaran Babilonia Lama mulai terancam oleh bangsa dari pergunungan di Gutium. Raja Hammurabi pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang ke Gutium, tetapi usaha ini tidak berhasil mempertahankan kedayaan Babilonia Lama. Setelah Hammurabi meninggal pada 1750 sebelum Masehi, Babilonia Lama diperintahkan oleh putranya yang bernama Samsuilun. Penyebab keruntuhan Babilonia Lama adalah adanya keancaman dari bangsa lain, sedangkan pengganti Hammurabi tidak cukup cakap mempertahankan kekuasaannya. Pada masa pemerintah Samsuilun, bangsa barbar Kassita yang berasal dari Gutium berhasil menerobos wilayah Babilonia Lama dan mendirikan kekuasaannya di perbatasan. Pada masa kekuasaan Samsuilun, Babilonia Lama tidak banyak diketahui riwayatnya, namun hanya dijelaskan bahwa suku-suku kecil mulai menguasai wilayah Babilonia secara bergantian hingga ditaklukkan oleh bangsa Assyria.